Saudara Dahlan, saya nikahkan anak Nurlela binti Bulan dengan saudara, dengan mas kawinnya emas seberat 5 gram hutang. Saya terima nikahnya Nurlela binti Bulan dengan mas kawin 5 gram hutang. Sah. 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 Jadi kapan ente menikah? Jangan sudah manula baru ente mulai. Onde. Kalian cubonan mbak orang. Dan buruak juga nanti suruh. Jangan batanyo kagak lombang. Ko. Mas 5 gram hutang. Kau harus cepat mencari pekerjaan agar bisa melunasi hutang cincin kawinmu. Oh pasti sayang. Lebih gampang melamar perempuan dibanding melamar pekerjaan. Sayang. Gombal. Berapa banyak wanita yang kau panggil sayang? Hanya kau seorang, sayang. Masak sendiri, Nur? Ya, made in warung Padang lagi. Bisa jebol biaya hidup kita, Nur. Aku tidak pandai memasak. Kalau nasi bubur untuk bayi, bisa. Ya, masak apa aja lah. Yang penting hemat. Sambal lalap juga jadi. Iyalah, iya. Oh ya, tadi ada teman kasih kado buat kau. Kado apa? Dia bilang kado itu buat bayi besar. Yang dia maksud bayi besar siapa? Kak Dahlan. Rajin dan terletak. Aku beri asik dan imunisasi. Itu aja. Kau Ti, katanya ikut suamimu ke Jakarta. Kok balik lagi? Loh, saya kan juga punya saham atas rumah ini. Masa nggak boleh? Duh, bisa kacau aku, Ti. Ada apa ya? Kenalkan, ini Nurlela, istriku yang baru. Ini bekas istriku. Mantan istri? Iya, ya mantan istri. Namanya Tati. Sudah tahu. Sudah cerai. Kok balik lagi? Oh, bukan mau balik lagi, dia cuma mau nginap 1-2 hari, boleh kan? Masa bodoh. Selonongan aja. Ini kamarku. Cepat kalian pindah sebelum kuusir. Hei, gimana? Tunggu, sabar. Kamu takut sama dia? Bukan begitu ya. Sahamku atas rumah ini ibarat saham konglomerat dengan koperasi. Banyakan dia yang punya. Kok bisa begitu? Lah iya, waktu bercerai rumah ini kan kita bagi-bagi. Bagianku kamar kedua itu dan kamar mandi di luar sana itu. Dapur dia yang punya, ruang tamu dan ruang makan 50-50. Tanah dia yang punya juga. Nah, kita terpaksa harus baik-baik sama dia. Jangan sampai ada niatnya untuk menjual rumah ini. Dia tertolong, kita juga tertolong. Kau yang tertolong, bukan aku. Kok gitu? Kamu masih menyayangi dia kan? Jangan cemburu dulu dong, Nur. Mana mungkin. Dia
dia kan sudah jadi istri orang. Cik Ida. Apa kabar Cik Ida? Dah lama kita tak jumpa. Ha? Di mana Cik Ida tambah sekarang? cantik saja nampaknya. Oh, ya kenalkan. Ini Tati. Tati, kenalkan. Pangeran dari seberang. Amoy, cantik rupawan darah-darah di sini ya. Bajingan, penipu. Firasatku mengatakan dia akan lama tinggal di sini. Nanti kalau kakak tergoda, bagaimana? Percayalah tidak, Nur. Tapi begini, kau harus membuat supaya dia tidak betah tinggal di sini. Ya paling lama 2 hari lah. Bagaimana caranya, itu urusanmu. Gimana caranya supaya dia tidak betah di rumah ini? Di mana itu madu? Baru kemarin aku beli. Aku taruh di sini nggak ada. Sudah puluhan kali aku minum untuk tambah tenaga. Puluhan kali minum madu? Iya, ditambah obat kuat. Habis dia mau nambah terus. Rasanya mau rontok ini badan semuanya. Di mana ya? Apa ini maksudnya? Ini dia. Botol itu baru kuisi dengan bekas minyak goreng. Ini botol madu, bukan botol minyak goreng. Aduh. Bu, sedang masak apa sih? Baunya sedap sekali. Pasti tetangga kita sedang masak sesuatu yang lezat. Pantas. Sasa melezatkan setiap masakan. Dahlan. Kenapa kamu dapat perempuan gatel? Sampai bangun kesiangan. Maaf ya. Kami memang suka midnight show.
Waduh, terpaksa tamu masak sendiri. Midnight show. Saya kan tahu kekuatan lakimu. Nafsu besar, tenaga kurang. Kamu masih pintar masak juga ya? Bikin saya ngiler aja. Yang ini sarapanmu, bukan yang dia masak. Makanan bayi lagi ya? Ini masakan saya sendiri, Kak. Kalau mau coba masakan saya juga nggak apa-apa, kita join aja. Ingat, cinta itu datangnya dari perut, Kak. Sekarang sudah tidak berlaku lagi, Nur. Walaupun dia pintar masak, toh akhirnya kami bercerai juga. Kenapa? Kurang garam? Terlalu tawar. Ambilkan kecap asin, sayang. Maaf, saya kira dia minta tolong sama saya. Oh, oke. Sebentar, biar saya ambil sendiri ya. Ya, tenang. Ku dengar, dia tadi memanggil kamu dengan kata Nur. Sebutan sayang biasanya ditujukan kepada saya. Ternyata kata sayang tidak bisa kita monopoli. Kita menjadi semakin bertambah bodoh ya. Kau apakan, Lela? Cumi-cumi. Minta ya? Buena. Semenjak kawin sama Lela, kelakuan kamu ikut-ikutan porno. Kalau soal pengantin baru, apalagi urusannya kalau bukan pornografi? Mau suka ngerti. Kampungan, Lan. Makanannya enak ya? Kalau enak, saya juga ingin mencoba masakannya. Maafin Ella ya. Gara-gara urusan pornografi, saya jadi lapar sekali. Masakan Mbak Tati enak Saya ini sering telat pulang. Jadi, saya telat menyiapkan makanan buat Kak Dahlan. Bersedia nggak Mbak? Untuk membantu jadi juru masak kami. Dasar perempuan kelebihan mulut. Memangnya saya pelayan kamu apa? Sudahlah, pulang dulu. Toh kamu masih pengantin baru. Tugas nanti malam bagaimana, Pak? Nanti saya atur. Oh, terima kasih, Pak. Mari. Ya. Bibi! Kenapa nggak bilang kalau mau kemari, Bi? Ayo masuk. Cuma numpang lewat. Sebenarnya dari Jakarta mau langsung ke Ambon. Cuma ingat kalian, jadi mampir dulu. Mana suamimu si Dahlan? Lan, ada Bibi nih. Memangnya ada apa di Ambon, Bi? Itu, ingat nggak anak Bibi Siani? Dia mau melahirkan anak pertama. Oh. Jadi
Bibi diminta hadir waktu melahirkan. Apa kabar keluarga di Bandung, Bi? Baik, baik saja. Oh ya, Lan, ini Raja Madu buat kamu. Wow, Biar cepat punya anak. makasih, Bi. Oh ya, Tik, kok kamu nggak hadir waktu pemindahan kuburan orang tuamu? Nggak ada ini, Bi. Ah, masa? Bibi nggak percaya? Duit kan nggak berbunyi, Lan. Bibi lihat hidup kalian bahagia. Mana ada hidup bahagia nggak punya duit. Bi, bisa aja. Yang, tolong ini. Siapa sih? Gila, harga-harga naik semuanya, terutama daging. Uluh. Eta mani hebat geuning. Kalian punya pembantu ya? Tadi aku bertengkar sama tukang daging. Sebel. Coba pikir. Aku bilang, kalian seenaknya menaikkan harga. Tukang daging itu malah nggak terima. Dia bilang, bukan naik, Bu, tapi harga disesuaikan. Aku bilang harga naik. Pedagang itu malah marah-marah. Yang seharusnya marah kan kita ya. Yang namanya pembeli adalah raja. Mana? Pelayan, ulah loba omong. Bikin minuman buat kami. Nyerocos we. Ibu siapa? Eta pelayan. Pakai tatanya segala. Mana boleh pelayan pakai tatanya. Bikin minuman, cepat. Biar saya bikin minumnya ya, Bi. Perfilen tah pelayan teh. Itu sih. Kalian terlampau lembut kepada pelayan. Harus tegas. Kalau tidak nanti diinjak. Caca cicit. Kalau udah ngomong persis dan Alsio udah kan. Kau bilang si Tati itu pembantu rumah. Buntutnya malah aku yang jadi pelayan. Aku kan istrimu. Terus terang dong sama itu si bibit judes. Cuma sampai nanti malam, Nur. Besok pagi dia pulang. Masa bodoh? Kalau tidak aku pergi dari rumah ini. Jangan pergi dulu. Aku mau bilang sama kamu. Kalau aku bilang terus terang sama Bibi bahwa aku sudah cerai sama Tati, wah bisa geger, Nur. Dia punya penyakit jantung. Kalau meninggal, bagaimana? Dia belum siap mendengarnya. Tapi aku yang menderita. Oh. Dulu kan kita sudah janji kalau ada apa-apa kita saling penuh pengertian. Hah? Sekarang ini orang kawin cerai seperti ganti baju, seenaknya. Nah, jangan sampai kalian kena pengaruh ini. Silakan minum, Bi. Sejak kapan aku jadi bibimu? Setelah ini cepat masak. Aku sudah lapar. Cuma makanan kecil yang aku makan di pesawat tadi. Maafkan saya, Bi. Bu. Masakan saya kurang enak. Kalau Mbak Tati? Plan apa kamu menolak? Kamu dapat peraturan dari mana? Bukan begitu, Bi. Dia ini rendah hati. Takut Bibi mencela masakannya. Padahal menurut saya, masakan dia itu enak sekali loh. Sabar. Sabar. Sapi. Sialan. Dikira saya pembantu. Enak juga daging hicang ini. Rupanya kok pandai masak juga ya? Oh ya, Lan. Ngomong-ngomong Raja Madu sudah diminum. Belum, Bi. Cepat diminum. Siapa tahu kalian cepat punya anak. Ternyata madu itu ada rajanya juga ya, Bu? Bi. Saya jadi kepingin. Ayah-ayah wae permintaan pembantu kalian nih. Madu itu buat suami istri, bukan buat pelayan.
Mau campur urusan orang saja. Ayo ikut aku ke kamar, tidur sama aku. Bibi tidur sama saya saja malam ini sebagai penawar rindu. Kan sudah lama nggak ketemu. Lalu suamimu tidur sama siapa? Saya sudah biasa tidur di sofa, Bi. Enggak ah, biar Bibi tidur sama dia saja. Ayo, ada kerjaan buat kau. Ayo. Daripada kamu baca nggak pinter-pinter, nih, bedakin punggung saya. Gatel. Hayu, bedakin. Buruan atuh. Tah, dina tonggong. Mana ada pelayan pinter. Kalau mau tidur, tutup aja pintunya. Saya nggak apa-apa kok. Kalau Bibi tahu, bagaimana ya? Ya, gimana ya? Saya boleh nggak ikut nonton televisi? Aduh, apa ini, Lan? Aduh, Lan, tolong. Pelan-pelan. Jangan masukin. Kenapa? Buka. Hei, kalian ngapain, hah? Kalian ada main ya? Hah? Enggak. Bohong, bukti kalian gerayangan. Hah? Enggak, Ayo sumpah. ngaku. Hei, kamu cium dia ya? Hah? Enggak kok. Bohong, aku nggak percaya. Ayo, terus terang. Aduh, gara-gara kecoa nih, Bi. Aduh. Dahlan. Istri kamu teh 1 apa 2? Malu deh, Eke. Laki-laki harusnya jadi pelindung wanita. Itu dulu, Bi. Habis Tati udah nggak mau lagi sama saya. Ya saya cerai. Nah, Lela mau sama saya pada saat saya sedang menganggur. Ya saya nikahi. Eta si Dahlan. Itu kan karena masih cinta pengantin baru. Lama-lama, peot. Kalah kaseri. Nih, jangan bikin malu keluarga. Nggak ada turunan kita yang menganggur. Kau harus cari kerja. Kalau nganggur, akhirnya onder de plak van de vrouw. Weet je? Dahlan. Toh akhirnya barang busuk itu tercium juga. Saya
menceraikan Tati, mengawini Lela itu rasanya bukan ibarat barang busuk. Malah agar segalanya jadi harum. Sama saja. Toh akhirnya tercium juga. Tapi sudahlah. Bibi harap kau jaga dia. Walaupun bagaimana, dia adalah saudara sepupumu. Baik, Bi. Nah, ini dia. Cari ibu itu. Namanya Milawati Aisyah. Katakan kau disuruh Bibi. Dia sedang membutuhkan tenaga sales manager. Katakan kau ingin kerja sama dia. Jangan sampai Bibi pulang dari Ambon, kau masih menganggur juga. Selamat siang, Bu. Apa betul ini Ibu Mila? Ya, betul. Silahkan masuk. Cak, kayaknya tahu Sumedang, Cak. Kira, terus Mas. Lela sudah pulang, Ti. Tahu Sumedang? Mau? Boleh. Dulu kamu keluar dari perusahaan pakaian jadi. Sekarang mau masuk lagi? Enggak. Itu? Menggambar itu siapa? Saya kepingin jadi desainer. Setelah aku kawin sama Lela, ternyata perempuan itu sama saja. Maksudmu? Lebih banyak ongkos pakaian ketimbang biaya makan. Coba kamu pikir. Kalau kamu bikin pakaian misalnya, dengan model tertentu, otomatis kalung, gelang, giwang, ikat pinggang, sepatu, dandanan rambut, sampai aksesoris harus disesuaikan. Coba kalau suami nggak ngerti, bisa runyam. Bisa jebol, Ti. Gimana kalau suamimu nggak punya uang? Kodratnya perempuan memang sudah begitu. Nadamu masih saja mencela. Ya enggak sih. Cuma aku pikir, akibat ketidakmampuan kaumku, akhirnya para istri itu mencari jalan keluarnya sendiri. Sebenarnya, kalau kau mengerti, kita tidak perlu bercerai. Kau punya penghasilan tidak tetap, aku maklum. Tapi kecemburuanmu itu loh yang menuduh aku macam-macam. Melunturkan segalanya. Kuanggap tidak praktis, menghambat kemajuan. Aku dulu menceraikan kamu itu kan karena aku tidak mau menghambat karirmu, kemajuanmu. Tapi sekarang mana? Buktinya kamu kembali lagi kemari. Mana itu laki-laki yang mau membantu karirmu itu mana? Dia sedang keluar negeri. Jadi, kamu menikah? Begitu kembali, kami akan segera menikah. Ngarang. Untuk apa ku bohong? Sudah pulang, Yang. Yang. Kau bilang cuma 2 malam. Sekarang sudah tidak terhitung berapa malamnya. Begitu aku tidak ada, gerayangan. Gerayangan bagaimana? Aku cuma ngobrol-ngobrol sambil nunggu kamu pulang. Pintu depan juga masih terbuka. Ngobrolnya karena aku beli tahu Sumedang. Nggak etis dong kalau aku makan sendirian. Akhirnya aku tawari dia. Nggak taunya dia suka. Cuma itu, Nur. Mana tahu Sumedangnya? Di sana, mau? Enak, Nur. Bagus ya. Orang yang dikasih, isi sendiri, sisanya juga tidak ada. Terlalu. Malam kelabu, terpaksa tidur madap tembok. Dah. Kok gitu, Yang? Yang. Ini pintu kecil tenan, pintu edan. Pintu kecil tenan. Ada apa, Bu? Ada apa? Mana Ibu Tati? Ini ada bon binatu, 4 bulan belum bayar. 50.000. 50.000? Mau bayar? Ya gampang lah, besok lah, Bu. Kalau tidak mau bayar, saya bawa ke pengadilan. Saya minta ganti rugi 1 juta. Ibu bagaimana sih? Katanya tadi 50.000, sekarang 1 juta. Jadi berapa? Saya bayar berapa? 50.000? Iya. 4 bulan, 4 Iya, bulan.
macem-macem. Mau dibawa kemana? Saya bawa ke pengadilan. 1 juta, 1 juta. Ini uang dari mana? Oh iya, aku belum laporan, Nur. Aku diterima kerja. Lumayan itu uang kasbon. Oh, kenapa hutang si mantan kau lunaskan? Sedangkan kau masih punya hutang pada saya. Hutang apa ya? Dasar, hutang mas kawin. Ah, iya. Hampir aku membuat dosa, Nur. Untung kamu ingatkan. Sekarang kau lunaskan. Iya. Eng. Waiter. Ya, Mbak. Mau pesen apa, Mbak? Nasi goreng 1 sama teh hangat 1 ya. Kalau mau, boleh cicip. Ayolah. Ayo. Pesan apa, Tuan? 2 orange juice, 2 bir. Rita Cingur, anak ya? Apa? Rita Cingur loro ya? Cingur 2 ya? Cingur ya. Apa itu cingur? Es krim? Es krim? Rujak. Oh, awak tak tahu, Cik. Dasar laki-laki gombal, kurang ngajar, sialan. Sekarang menggait perempuan lain lagi kamu. Ada apa? Mana janji kamu ngajak saya ke penghulu? Mana? Yang membuat saya cerai sama Tati. Hei perempuan, jangan percaya mulut laki-laki yang satu ini. Kamu Dia pembohong besar. Ngakunya si pangeran dari seberang. Awas ya kalau kamu tipu perempuan-perempuan ini lagi. Saya laporkan polisi kamu. Tahu kamu? Ada apa? Lapor polisi. Ayo. Gila. Dasar buaya kamu. Kurang ngajar. Sabar, Mbak. Saya kampungan ya. Pakai marah-marah segala. Saya ingin menjual desain saya. Tolonglah saya, Bu. Saya butuh uang. Bukan begitu, bukan masalah uangnya. Terserah Ibu berapa saja. Tapi desain semacam ini modenya sudah kuno, Mbak. Jadi nggak bisa dipanjer, Bu? Bukannya saya tidak bisa. Bagaimana nanti saya pertimbangkan lebih dahulu. Tapi Mbak mau kemana? Mbak? Maaf, Mbak. Saldo Mbak Rp15.000 dan harus disisakan Rp10.000. Jadi saya hanya bisa ambil Rp5.000 saja. Iya. Bagaimana?
Masih ingat sama saya? Yang menyewakan mobil ini pada suamimu, yang Pangeran Seberang itu. Saya sudah tidak ada urusan lagi sama dia. Dia bukan suamiku. Alah, jangan mengelak, Nyonya. Waktu Nyonya diperkenalkan sebagai istrinya, Nyonya tidak protes. Lalu 3 bulan lebih Nyonya menikmati enaknya mobil ini. Saya tidak tahu kalau mobil ini bukan mobil dia. Tahu berapa sewa mobil ini? Kalau Nyonya sewakan tubuh Nyonya untuk dibayar sama laki-laki selama 3 bulan, belum tentu cukup untuk membayar sewa mobil ini. Sumpah, saya tidak tahu. Saya juga ketipu. Ngerti nggak? Saya enaknya saja menghina orang. Oke, saya mengerti. Tapi tolong tunjukkan di mana tempat bersembunyi Pangeran Seberang itu. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Semua dia tidak tahu. Dia hanya tahu menyewakan tubuhnya saja, Bos. Waduhmu. Baik. Paling tidak, Nyonya jadi saksi kami dalam kasus penipuan ini. Tolong tunjukkan di mana rumah Nyonya. Saya tidak punya rumah. Saya tidak punya siapa-siapa. Saya terlunta-lunta. Pergi kalian. Pergi. Kejar, Bos. Pulang. Kenapa, Tat? Kok menangis? Aku dibunuh orang, Lan. Mana orangnya? Biar ku tampar mulutnya. Aku dituduh orang pelacur, peliharaan. Gara-gara sewa kendaraan itu dia dibayar oleh si bangsat itu. Si bangsat mana? Suamimu? Si Pangeran Seberang itu? Jangan sebut-sebut lagi dia suamiku. Dia penipu besar. Buaya. Tenang, Ti. Tenang. Aku masih menganggap engkau orang baik. Aku akan tetap melindungimu. Aku masih sayang pada... Jangan ambil kesempatan. Angkat itu tangan. Ingat, kau suami Lela. Aku rasanya mau bunuh diri, Lan. Malu. Malu. Kasihan sih, Mbak. Sabar, Mbak. Jangan ambil keputusan untuk bunuh diri. Tidak baik. Saya benar-benar keapok, Nur. Akibat kurang sabar, kurang berpikir. Iya, Mbak. Tapi kalau mau nangis, jangan di dada dia. Nanti saya ikut ikutan menangis. Di dada saya saja ya, Mbak. Tolong, Ci. Mabuk aku? Gimana sih kamu? Belum sebulan kerja sudah 4 kali kasbon. Gak iso? Ya opo, Rek? Kon misi bisa nulis, Lan. Ya, kalau kepepet bisa. Penyakit negara berkembang ini belum juga berubah. Kapan majunya?
Oh, jangan gak enteng, Ton. Meskipun aku ini dari generasi yang gagap, tapi aku punya potensi. Mana naskahmu? Masih di kepala. Judul ceritanya? Juga masih di kepala. Tuh, Lan. Jawa Pos ini hanya menerima naskah, bukan menerima kepala. Ada naskah, ada uang. Sorry. Pore. Mosok gak percaya mbak aku, Ton. Aku minta perskotnya aja. Piro ae. Tak kebut. Seminggu. Percaya mbak aku. Lan. Nek kon iki dudu sahabatku. Wis tau sir kon. Ini pasti urusan istrimu, ya kan? Persis. Tepat 100%. Kau bilang istrimu bersahaja. Tidak butuh biaya tinggi. Iya, cuma bertahan seminggu. Begitu dia akur sama mantan istriku, terus seleranya terkatrol naik. Dia bertambah cantik, aku seneng. Tapi sekaligus jadi susah. Susah apa? Antara lain, kasbon ditolak, minta perskot sama kamu, dan berani pinjam uang sama orang lain. Ya, bersiap-siap menanggung malu lah. Lama-lama kau tidak digendeng. Nih, selesaikan naskahmu cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lela mana? Ada di dalam. Dia sudah jadi ratu sekarang. Pindah ranjang. Ada di kamarmu? Ya, kalian lebih pantas di kamarku. Aku rela menjamkannya. Gak apa-apa kan? Oh ya, Tat. Ini buatmu, ambil lah. Loh, buat apa, Lan? Buat bayar binatu sama ibu gemuk itu, supaya jangan jadi perkara. Ambillah, aku rela. Terima kasih, Lan. Yang penting, kalau kamu ada kesulitan, kasih tahu. Setidak-tidaknya aku ini masih punya rasa sayang pada... Serius amat baca korannya. Aduhai. Cocok untuk jadi permaisuriku. Ini, aku berniat mencarikan jodoh buat Mbak Tati. Kamu serius amat sih? Iya, kasihan dia. Janda tidak boleh lama-lama kesepian. Lihat tuh. Banyak calon, dari sarjana sampai petugas KB mencari jodoh. Bagaimana? Setuju? Hei, aku ini berniat baik. Janda tidak boleh lama-lama hadir di antara kita, Kak. Begini ya, jodoh lewat koran itu besar sekali risikonya. Apa mungkin dapat kita jamin laki-laki itu bisa bertanggung jawab? Kalau belakangan hari dia mengecewakan Tati, bagaimana? Bisa betul-betul bunuh diri dia itu. Ada-ada saja alasanmu. Jangan peluk-peluk, nanti make upku luntur. Ya, pada prinsipnya aku setuju, Yang. Tapi siapa calonnya? Bagaimana kalau kita carikan pria yang kita kenal baik? Kan lebih terjamin. Kok mendadak begini? Udah sore kan?
Kalau soal jodoh, 100.000 mah kecil. Apakah dia mau dengan bujangan tua? Usiamu kan baru 30 tahun. Wajahmu saja yang tua karena dimakan kerja. Soal jodoh perlu keyakinan. Jambatannya kagak lomba. Ambil dua turui ke tengah. Asik. Demi bisnis masa depan, nanti malam kamu pakai jas tapi jangan pakai helm ya. Oke. Rp100.000. Jambatannya kagak lomba. Rp103.350. Paksa pulang jalan kaki. Terima kasih. Enak betul chicken soup kau ini, Lan. Beli restoran mana? Pak Tati yang masak. Oh, Dek Tati. Betul-betul luar biasa. Orang boleh tambah? Silahkan. Silahkan. Saya sering makan steak di restoran besar dengan kredit card. Masakan Dek Tati ini setara dengan itu. Maaf ya, masakan Dek Tati ini lebih bermutu untuk otot-otot saya dibanding kredit card. Nih buktinya. Permisi dulu sebentar ya. Lela, bantu aku. Maaf ya. Silakan dilanjutkan. Ada apa sih kamu? Aku nggak kuat bau keteknya. Keringetnya bau sekali. Siapa sih dia? Dia orang baik. Binaragawan. Namanya Bobby. Dia satpam taman remaja. Mestinya kamu bilang dulu, Nur. Jangan bareng-bareng seperti ini. Aduh, terus terlanjur. Terserah Mbak Tati saja. Dia mau pilih yang mana? Tidak ada yang kupilih. Kalian ini seenaknya saja menjodoh-jodohkan orang. Bantu jadi MC boleh, tapi kalau urusan jodoh saya nggak mau loh, Nur. Tidak, Mbak. Ini hanya acara rekreasi saja. Selanjutnya, kita tampilkan rocker kita yang tidak asing lagi. Terus terang ku tahu apa yang ada di balik keakuan kamu. Kamu pikir semua bisa jadi asyik dengan uang. Memang aku bukan pangeran, tapi aku jantan dan yakin punya masa depan. Yang penting ku suka kamu, kamu suka aku. Buka matamu, lihatlah musim berganti.
gejolak jiwa. Dekaplah aku akan ku jemput. Ku tak pernah gengsi, hidup sederhana. Yang ku banggakan hanya yang ada padaku. Aku punya api di dalam dadaku. Itu yang kekal kasihku. Kenalkan Mbak Tati, teman saya. Fauzi. Jadi MC juga di taman remaja ini? Tidak, Hah? dia kebetulan membantu-bantu saya. Mengisi waktu kosong. Buka matamu, lihatlah musim berganti. Kemana? Ada bisnis masa depan. Buka hatimu, rasakan gejolak jiwa. Dekaplah aku akan ku jemput. Ku tak pernah gengsi, hidup sederhana. Yang ku banggakan hanya yang ada padaku. Aku punya api di dalam dadaku. Itu yang kekal kasihku. Ku tak Mau kemana lagi? Bisnis masa depan. sederhana. Yang ku banggakan hanya yang ada padaku. Aku punya api di dalam dadaku. Mau kemana? Yuk, saya kenalkan sama orang tua saya. Sore, Mbak Nur. Sore. Bantuin masak, Mbak. Iya, sebentar. Dia tidak mau belajar dari pengalaman. Mau diajak pergi sembarangan laki-laki. Aku punya api di dalam dadaku. Dararariri, dararararararara. Nah, pasti mau keluar lagi nih. Mondar-mandir bisnis masa depan. Dia pikir rumah ini hotel kali. Hei, orang Mbak Tati yang gembira malah kamu yang jadi senewan. Apa-apaan ih? Bukan gitu, Nur. Aku takut buntutnya malah dia bunuh diri nih. Ah, selalu itu alasanmu. Hei, kau cemburu ya? Dia jalan sama laki-laki lain. Jangan curiga dulu, Nur. Fauzi itu kenalanku. Orangnya baik, tidak sombong. Kalau Fauzi mau sama Tati, berarti itu rahmat. Kau pikir janda itu gampang mencari jodoh? Iya, nyerocos terus. Habis. Mbak Tati kan tidak akan kesepian lagi di malam minggu. Tidak usah keluar biaya lagi. Nah. Silakan. Selamat malam, Mbak Nur. Malam. Oh ya, kenalkan suami saya, Pak Dahlan. Juga mantan suami Mbak Tati. Wah, hebat betul. Serumah dan akur. Perlu diseminarkan itu. Saya sudah siap. Yang penting besok kalian saya jemput. Kita piknik dan bermalam di bungalow saya, oke? Oke. Yuk. Yuk. Dah.
kau terima tawaran mereka untuk piknik? Kenapa? Keberatan? Iya. Tidak baik menolak kebaikan orang. Mau kau biarkan si Tati jalan sendirian? Sepondok buat cinta. Ada yang bisa saya bantu? Hai, Andre. Hai, apa kabar? Baik. Kenalkan, Andre. Ini Tati dulu yang pernah saya ceritakan. Dia seorang desainer. Ya, mungkin Iya. bisa ada kerjasama apa. Saya ingin menjual desain saya kalau memungkinkan di tempat ini. Saya beritahu mereka dulu ya. Nur! Nur! Ya. Ada apa nih? Ada berita gembira. Berita apa? Saya diterima kerja di pabrik garmen. Ini berarti kesempatan bagi saya untuk berkarir sebagai perancang busana. Syukurlah. Selamat ya. Makasih. Iya deh, Nur. Saya pergi dulu ya. Sampai nanti malam ya. Oke. Oh iya, jangan lupa doakan saya supaya berhasil ya. Pasti. Yuk. Dah. Darari darara, dirarari dira, dirarara, dirarara diri. Sepondok dua cinta. Apa? Aku jadi curiga. Nur, ini cuma karangan, fiksi. Main curiga aja. Nyatanya, Mata tidak dapat kerja, kau nggak gembira. Loh, apa istimewanya? Itu kan hal yang biasa. Aku aja yang sudah punya pekerjaan dengan gaji besar, aku lepas. Apa? Oh, pantesan sekarang kau di rumah terus. Kau bilang pekerja mengarang ini pekerjaan sambilan. Kenapa kau berhenti? Ya, karena tidak ada kebebasan. Tidak bisa kasbon. Dahlan. Makan nih kertas.
Monggo, Mbak. Silakan. Terima kasih. Ada yang ingin saya berikan di hari ulang tahunmu ini. Apa itu? Apa hubungan kita begini-begini terus? Apa tidak mungkin kita tingkatkan untuk hal-hal yang lebih bertanggung jawab lagi? Saya akan melamar kamu. Kamu ragu? Saya pernah berumah tangga, kamu belum. Saya pernah gagal, kamu belum. Saya memilih kamu karena saya bisa belajar dari orang-orang yang pernah gagal. Jumpa pertama dengan dirinya, ku terpesona menatap wajahnya, saling menyapa dan saling tersenyum. Ku ukirkan namanya dalam hati paling dalam. Dan ku bisikan indahnya cinta yang bergejolak di dalam hatiku. Kan ku pastikan dia jadi milikku, walaupun semua masih dalam hayal. Tapi apa daya diriku, iya, dalam rasa bimbang menjalani hidupnya tak kuasa. Dia berkata dengan sejujur-jujurnya, ada dua cinta, ada dua cinta.
Sejak kapan kamu jadi penjaga pintu? Aku tidak suka cara kalian. Belum 24 jam bergaul sama dia. Dunia rasanya sudah mundur ke zaman situ Nurbaya. Tati, masuk. Aku ingin bicara sama Anda. Fauzi yang tuan rumah di sini. Ada hak apa kamu? Memalukan. Hak. Kau masih misanku, Ti. Aku masih harus bertanggung jawab terhadap dirimu sebelum kamu menikah. Hubungan kalian itu loh, mencurigakan. Kalau kami mau, Lan, bisa saja setiap saat kami menginap di hotel. Lebih baik kamu istirahat saja. Mungkin dia lebih bebas bicara tanpa kamu. Alah, percuma. Saya tahu dan kenal sekali sifatnya kalau lagi cemburu. Kalau aku cemburu, kamu mau apa? Salah. Maaf ya. Kelihatannya begitu besar cinta kamu sama Tati. Apa begitu? Maaf ya. Barangkali Bung Dahlan sudah bertekad untuk berpoligami. Apa begitu? Ya, katakanlah Tati mau rujuk juga. Apakah Nurlela bersedia? Saya tidak yakin wanita zaman sekarang mau dimadu. Berpikirlah yang jernih, Lan. Malu. Jangan sampai rumah tangga kamu gagal buat kedua kalinya. Nur? 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 Surabaya, 22 Desember 1990. Tuan Dahlan yang terhormat, Tuan berhenti kerja, saya masih maafkan. Tetapi dalam satu pondok ada dua cinta, sangat mengecewakan. Ternyata saya hanya cadangan atas cinta yang tidak tulus. Demi cinta saya yang begitu besar, maka ceraikanlah saya.
Dan jika Tuan sudah siap untuk menceraikan saya, silahkan menyusul ke Bali. Karena saya ada tugas di sana. Akhirul Kalam, menurut kata Mutiara, cinta bertahun-tahun dapat lenyap karena kebencian sementara. Wassalam, Nurlela. Lela pergi, kamu ikut-ikutan pergi, Ti. Siapa yang ngurus aku? Konyol. Kamu bilang aku super konyol juga tidak apa-apa. Aku tidak marah, betul. Kemarin, saya masih berpikir untuk terbebas dulu dari laki-laki. Ingin berkarir, ingin mandiri. Sekarang, gara-gara kamu, saya menerima lamaran Fauzi. Hari ini kami menikah. Apa? Menikah? Ini yang betul-betul membuat aku marah. Kamu tidak minta pertimbanganku dulu. Buat apa? Saya kan janda. Saya berhak atas diri saya. Tian. Gila. Alah. Buat apa lagi bertengkar sama dia? Ayo kita berangkat. 1 jam lagi penghulu siap. Kalau dia nggak keberatan sih ya, saya berterima kasih. Keberatan apa? Jadi saksi dalam perkawinan. Mau? Jangkrik. Hebat, hebat. Kau memancing ikan di air keruh. Di tengah ikan megap-megap mencari nafas, kau ambil keuntungan. Hebat sih, cerdik. Tapi licik. Kau ini buta. Baik, tapi munafik. Demokratik tapi licik. Tukang kritik tapi picik. Sudah. Tidak akan selesai-selesainya cara kalian seperti ini. Fauzi, tidak ada gunanya meladeni orang buta. Lan, dengar. Seluruh dunia juga tahu saya bukan istri kamu. Kenapa kamu yang repot? Sadar, no. Lela tuh yang perlu kamu urus, bukannya kami. Ayo, Yang. Kita tinggalkan si konyol ini. Baik. Kalian boleh pergi sana. Ada yang harus kalian mengerti. Tati adalah mantan istriku. Kalau bukan, aku tidak peduli.